Nah, pada kesempatan kali ini ya Bu, sebelumnya saya memiliki tugas tentang mengidentifikasi 6 jenis masalah di sekolah saya khususnya. Untuk saat ini saya ingin mewawancarai Ibu sebagai seorang pakar dan ingin mengetahui bagaimana sih pandangan Ibu mengenai masalah yang ada di kelas saya itu sendiri. Nah, kita mulai ya Ibu untuk permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama itu kemampuan membaca siswa yang rendah. Nah, menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan kemampuan membaca di kelas 1 itu rendah? Ya, kalau menurut saya pribadi memang sebetulnya banyak faktor gitu ya. Ada faktor dari lingkungan, diri sendiri, maupun juga di lingkungan luar. Lingkungan luar itu bisa dari lingkungan rumah gitu ya. Kalau dari lingkungan sendiri, lebih kepada motivasi si anak itu. Motivasi si anak itu karena usianya itu kan masih dalam taraf praakademik ya. Jadi transisi praakademik di mana bisa saja dari kemampuan praakademik terutama di kemampuan bahasa si anak itu sendiri ada mengalami suatu hambatan gitu ya. Hambatan misalnya kayak membedakan simbol gitu kan, membedakan simbol huruf, terus bagaimana cara menulisnya gitu kan. Itu bisa saja terjadi pada anak tersebut karena dia kurang paham awalnya, terus kemudian stimulasinya kurang gitu ya, udah dia tidak paham harus seperti apa memahami simbol-simbol huruf yang ditunjukkan, dianya pun juga kurang stimulasi dari luar, misalnya tidak diarahkan, misalnya kalau untuk praakademik itu kan terkadang ada beberapa pengajaran yang dimana si anak itu belajar menulis di secara abstraknya, menulis di karpet, menulis di pasir, menulis di punggung gitu ya. Terus kemudian membacanya seperti apa, bunyi huruf A, bagaimana huruf B seperti apa misalnya. Nah, ini mungkin stimulasi di rumah kurang dilakukan lagi gitu. Jadi istilahnya sudah aja akhirnya kemampuan si anak itu sendiri untuk minat bacanya akhirnya tidak sama dengan teman-teman yang lain pada usianya gitu, seperti itu Bu. Oh iya, wah menarik ya Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita masuk ke jenis permasalahan yang kedua, yaitu siswa yang lambat dalam membaca. Nah, menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan siswa tersebut lambat dalam membaca? Lambat dalam membaca itu yaitu tadi ya saya sudah sebutkan bahwa untuk keterlambatan membaca itu kita harus melihat dari beberapa sisi. Faktornya itu bisa faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam, kita harus melakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut. Ketika misalnya usia kelas 1 dengan stimulasi yang sudah kita berikan dalam artian media sudah kita kasih. Terus kemudian remedial kita sudah berikan. Terus kemudian pengajaran di rumah juga sama. Tapi pada akhirnya si anak itu tuh masih stuck gitu ya, stagnan hanya di situ-situ saja tanpa ada suatu peningkatan. Pada akhirnya kita harus mengobservasi lebih lanjut. Ketika hasil observasi itu sudah dilihat ternyata anak ini tidak ada kemampuan untuk membaca, kita pun sebagai seorang guru perlu mencari tahu lebih dalam lagi dengan melakukan pemeriksaan. Jadi asesmen secara menyeluruh, apakah anak tersebut mengalami beberapa gangguan dalam membaca atau hambatan dalam membaca, ataukah anak tersebut hanya kekurangan stimulasi dari rumah misalnya atau dari sekolah seperti itu gitu. Jadi kita harus melihat dulu faktor X-nya itu
ini kenapa gitu ya? Ini kenapa? Apakah memang anak tersebut ada faktor X dari dalam atau ada faktor X dari luar gitu. Jadi kita harus cari secara keseluruhan supaya kita bisa mengidentifikasi anak tersebut mengalami keterlambatan membacanya itu karena apa gitu, seperti itu. Pemeriksaannya nanti mungkin bisa kita lakukan secara itu ya, prosedural, dalam artian memeriksakan ke lembaga-lembaga khusus kayak Biro Pemeriksaan Psikologi misalnya, terus ke dokter tumbuh kembang, atau misalnya seperti itu apakah ada kemampuan dari organ bicaranya yang mengalami hambatan sehingga dia sulit untuk membaca gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Kalau kapasitas guru kan istilahnya hanya melihat secara fisik luar ya, atau melihat dari track record si anak itu sendiri. Tapi kalau dengan pemeriksaan secara menyeluruh itu akan kelihatan di mana letak faktor X-nya itu anak tersebut mengalami gangguan atau hambatan membaca gitu, seperti itu. Ya, khususnya di kelas saya, Bu, karena ini tentang masalah di kelas saya, ada anak yang orang tuanya menuliskan talasemia minor. Nah, saya tuh nggak ngerti, Bu, itu tuh apa sih sebenarnya talasemia minor itu, karena yang akhirnya menyebabkan pada tingkat itu hal-hal yang seperti itu terjadi pada anak tersebut. Nah, bisa Ibu jelaskan? Saya nggak ngerti. Kalau untuk talasemia minor itu mungkin sepertinya perlu ada kayak rincian secara medis sepertinya, mungkin ya, bisa jadi karena beberapa hal yang sifatnya merujuk kepada beberapa fungsi otak, bisa jadi ada beberapa hambatan gitu di dalamnya, sehingga itu apa namanya tuh berhubungan dengan kemampuan dia untuk memproses kemampuan akademik, terutama dalam proses membaca. Tapi itu mungkin ranahnya bisa jadi itu ranahnya medis kalau itu gitu ya Bu ya. Itu bukan saya gitu, mungkin itu lebih kepada ranahnya medis. Nanti mungkin bisa dicari tahu sama-sama gitu ya untuk hal tersebut. Biasanya mereka sih suka memberikan rincian mengenai penyebab, kemudian kenapa akhirnya gitu, akibatnya dari penyebab itu tuh akibatnya seperti apa. Itu biasanya mereka dapat ada rinciannya gitu, ada rinciannya. Paling dari situ kalau kita sebagai pendidik mungkin di ranah sekolah, kita hanya bisa melihat apa yang harus kita lakukan gitu dari faktor penyebab talasemia minor itu sendiri gitu. Apakah kita harus memberikan effort yang lebih dari teman-teman yang lain dengan menyediakan beberapa hal media pembelajaran yang sesuai, atau seperti apa gitu. Mungkin itu. Oh ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Sekarang kita masuk ke jenis permasalahan yang ketiga ya Bu, di kelas saya khususnya. Itu tentang kurangnya partisipasi orang tua. Nah, menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan orang tua tersebut kurang berpartisipasi saat diajak diskusi oleh guru mengenai kondisi anaknya yang memang memerlukan kerjasama dan diskusi antara guru dan orang tua? Kalau faktor ketidakfahaman orang tua itu bisa saja karena orang tua tersebut belum paham. Satu, belum paham apa namanya tuh, ini tuh arahnya kemana gitu untuk mendiskusikan perkembangan belajar secara khususnya itu seperti apa. Ada yang satu tidak paham, yang kedua orang tua itu tidak tahu caranya seperti apa gitu. Oh iya berarti harus begitu ya Bu ya gitu. Oke, teorinya begini, tapi pada saat pelaksanaannya ketika di rumah misalnya tuh mungkin saya harus menstimulasi anak untuk mengajarkan anak membaca melalui media flashcard misalnya seperti itu. Tapi orang tua tuh hanya tahu informasi itu saja gitu. Sementara untuk cara misalnya
lakukan intervensinya, pengajarannya seperti apa di rumah, itu orang tua tidak tahu gimana caranya, apakah flashcard itu berguna dalam membacanya tuh seberapa persen, terus untuk durasi waktu pengerjaannya berapa lama. Bisa saja proses itu tidak diketahui orang tua, sampai akhirnya orang tua hanya menyerap informasi gamblang aja dari sekolah terkait kerjasama pihak sekolah sama orang tua seperti apa, tapi pelaksanaannya itu belum tuntas. Maka dari itu kita sebagai seorang guru di sekolah tentunya tidak hanya anak-anak saja yang memang kita ajak, kita stimulasi untuk pembelajaran tersebut, tapi juga kita mengedukasi juga orang tuanya. Mengedukasi dalam artian dari kita memberikan saran sampai kita memberikan penanganannya itu seperti apa, mungkin kita bisa diajak kerjasama juga, supaya apa, antara di sekolah pengajarannya bagaimana, dengan di rumah treatmentnya seperti apa, itu sama gitu. Jadi tidak ada yang istilahnya hanya setengah informasinya. Mungkin bisa jadi itu yang menjadi hambatan kenapa orang tua itu tidak secara lengkap gitu, atau tidak secara full ketika kerja sama tuh masih aja ada beberapa hambatan. Terus ada juga orang tua yang memang benar-benar membutuhkan treatment, harus dimotivasi secara terus-menerus gitu ya. Karena bagaimanapun ada terkadang orang tua yang istilahnya terlalu baper gitu ya, terlalu baper, akhirnya hanya memikir, aduh kondisi anak saya gimana dong Bu, gimana dong Bu gitu, tapi tanpa melihat istilahnya, Bu, ayo ini ada langkahnya, ayo kita kejar gitu. Nah, ibu tuh untuk memulai itu tuh, orang tua untuk memulai itu tuh kadang ada yang perlu push gitu dari kita. Nah, ada juga yang memang seperti itu. Jadi memang banyak sekali ya, karena memang pada akhirnya beberapa faktor orang tua tidak bisa diajak kerja sama itu bisa jadi karena lingkungan rumah yang tidak mendukung. Jadi kayak misalnya orang tua akan berupaya mensamakan gitu ya, mensamakan treatment seperti di sekolah, tetapi karena lingkungan di rumahnya itu bergabung sama neneknya, kakeknya misalnya, atau tantenya dan lain sebagainya yang istilahnya pengajarannya berbeda, sudah akhirnya mengkat begitu saja gitu, mengkat begitu saja program yang sudah kita rencanakan di awal. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin orang tua bisa saja merasa konflik gitu di rumahnya, akhirnya si treatment yang harus kita lakukan untuk anak jadi tidak berjalan. Itu faktor tersebut bisa saja terjadi gitu Bu, seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya ya, menarik sekali. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang keempat ya Bu, mengenai penguasaan model-model pembelajaran yang masih sangat terbatas. Nah, menurut Ibu, mengapa penguasaan guru mengenai model-model pembelajaran tersebut masih terbatas? Kalau untuk model pembelajaran itu sebetulnya memang perlu kita kukuhkan dulu ya dari atas. Mungkin jadi selain memang ada kebijakan tersendiri dari pimpinan mengenai penguatan untuk guru-guru di sekolah, di tiap sekolah, guru-guru itu tersebut juga memang perlu akhirnya seperti kayak memperkaya diri dengan beberapa macam keilmuan gitu. Jadi memang harus ada macam pelatihan gitu ya, macam pelatihan yang memang dikhususkan untuk bagaimana caranya menangani permasalahan belajar di sekolah gitu. Jadi tidak hanya dalam artian meningkatkan kinerja di sekolah, tapi juga harus memahami dan juga belajar bagaimana caranya penanganan kasus anak di sekolah itu seperti apa gitu ya. Mungkin dengan cara diberikan izin
mengikuti pelatihan tertentu gitu ya Bu ya, mengikuti pelatihan tertentu, atau bisa jadi istilahnya ada semacam evaluasi setiap bulan, setiap 3 bulan sekali misalnya, untuk atau menjelaskan berbagai macam kasus yang terjadi di lapangan seperti apa. Supaya apa? Supaya pada akhirnya dengan kita mengevaluasi, men-share sama teman-teman, kemudian ada semacam solusinya seperti apa, itu juga akan bisa meningkatkan kemampuan seorang guru juga dalam menangani anak-anak yang bermasalah di kelas gitu, atau bagaimana cara penanganan manajemen anak, manajemen kelas gitu seperti apa, bisa saja juga melalui sering berdiskusi bersama, mengevaluasi bersama gitu. Kalau misalnya ingin lebih dari itu, ya bisa jadi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tentunya ya Bu ya, pelatihan-pelatihan yang memang dikhususkan untuk materi-materi tertentu atau kasus-kasus tertentu, misalnya yaitu tadi bagaimana cara menangani anak yang kesulitan membaca di kelas. Kita ikuti kelas misalnya pengajaran untuk anak-anak yang mengalami gangguan macam disleksia misalnya gitu ya, macam istilahnya tidak mampu untuk berhitung. Nanti biasanya di dalam pelatihan-pelatihan itu sendiri kan guru-guru itu akan diedukasi bagaimana caranya, terus pengertian seperti apa, bagaimana cara mengidentifikasinya, terus nanti treatment di sekolah, di rumahnya seperti apa, seperti itu gitu. Jadi ya saya pikir perlunya evaluasi, terus perlunya juga memperkaya diri dengan mengikuti beberapa pelatihan, itu penting juga ya untuk meningkatkan kemampuan seorang guru bisa menangani suatu permasalahan di sekolah utamanya gitu, seperti itu. Terima kasih Ibu, menarik sekali. Sekarang Ya. kita masuk ke permasalahan yang kelima ya Bu, yaitu siswa mengalami miskonsepsi pada materi penjumlahan dan pengurangan soal cerita. Nih, menurut Ibu, mengapa banyak siswa mengalami miskonsepsi tersebut? Kenapa Bu? Bisa diulang soalnya terputus tadi. Jadi permasalahan yang kelima itu yaitu siswa mengalami miskonsepsi pada materi penjumlahan dan pengurangan soal cerita. Nah, menurut Ibu, mengapa siswa banyak mengalami miskonsepsi pada soal cerita tersebut? Nah, ya miskonsepsi. Kalau soal cerita itu tentunya berhubungan dengan pemahaman dia dalam memahami isi dari soal tersebut ya. Kan berarti kaitannya sama dengan bahasa gitu ya, dengan bahasa. Terus kemudian anak perlu membaca, actionnya dia tuh perlu membaca si soal tersebut gitu kan. Nah, kenapa bisa terjadi miskonsepsi? Bisa saja kemampuan si anak itu sendiri pada saat memahami isi cerita itu tidak nyampe gitu, sampai akhirnya dia mengalami kesalahan pada saat mengerjakan soal cerita tersebut. Maka yang harus kita lakukan mungkin selain kita juga memberikan pengajaran yang sifatnya lebih kepada memahami kalimat per kalimat pada anak, kita juga istilahnya harus bisa memberikan semacam ini tuh soal cerita itu alurnya kemana? Apakah harus ada operasional pengurangan atau penjumlahan misalnya. Mungkin kalau beberapa anak yang bahasanya bagus gitu, dia akan paham bahwa misalnya ketika ada mengambil berarti itu sama dengan dikurangi gitu ya. Tapi ada juga kalau anak yang mengalami gangguan bahasa gitu, si anak itu dengan dikatakan mengambil, menerima misalnya, itu tuh
konsepnya berubah gitu. Bisa jadi dia terbalik untuk menentukan simbol operasional itu sendiri. Ada yang istilahnya yang harusnya dikurang akhirnya ditambah. Akhirnya ya ada yang harusnya ditambah akhirnya dikurang. Nah, itu bisa saja karena faktor si anak itu kurang paham dengan isi cerita dari soal cerita tersebut karena dia itu mungkin bisa saja untuk kemampuan bahasanya masih dalam taraf belajar, masih dalam taraf proses memahami secara isi lengkapnya itu seperti apa gitu. Karena kadang anak juga ada yang memang untuk bagaimana cara menyampaikan, Bu, saya terlambat ke sekolah, Bu, saya izin ke toilet, itu masih dalam kalimat yang katakanlah pendek, Bu, saya ke toilet gitu, seperti itu. Nah, dengan dikata saya mau izin ke toilet saja juga kan itu beda ya artinya gitu, walaupun maksudnya itu tujuannya toilet, tapi ketika anak itu mengatakan beberapa kalimat dengan lengkap, bisa jadi pemahaman bahasanya bagus gitu. Tapi kalau misalnya si anak tuh ngomongnya cuma singkat-singkat saja, bisa jadi pada saat kemampuan membaca pun juga dia bacanya yang difahami singkat-singkat saja gitu. Akhirnya ya itu tadi terjadi miskonsepsi untuk pemahaman dari soal cerita tersebut gitu. Jadi ya memang apalagi untuk kelas 1 ya terutama gitu. Untuk kelas 1 untuk kemampuan bahasa yang akhirnya berhubungan dengan kemampuan membaca itu perlu dikuatkan ke anak-anak. Caranya seperti apa, bisa dengan cara yang lebih mudah seperti pengenalan simbol gitu. Terus kemudian namanya tuh bunyi kata, fonem, morfem yang kayak gitulah sih. Ya, mungkin itu harus dikenalkan juga sama anak-anak gitu ya, bunyi huruf, bunyi kata, supaya si anak tuh ketika misalnya didikte untuk membuat soal cerita tuh semua kalimat betul yang ditulisnya gitu, seperti itu, Bu. Oh iya. Mungkin itu, Bu, kalau dari saya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Ya. Nah, mengenai pemahaman siswa yang rendah karena pemanfaatan media pembelajaran yang kurang bervariasi. Nah, menurut Ibu, mengapa pemanfaatan media pembelajaran itu kurang serta bagaimana dampaknya terhadap siswa? Pemanfaatan media itu kurang, intinya itu kembali lagi kepada persiapan seorang guru. Seorang guru yang baik tentunya akan mempersiapkan segala hal yang bersangkutan dengan apa yang dia akan ajarkan, gitu ya. Misalnya kita mau mengajarkan tentang hitungan, terus kemudian hitungannya dari puluhan sampai satuan, tapi medianya tidak ada. Kita cuma punya media istilahnya terbatas. Itu juga kan pada akhirnya akan sedikit menghambat proses memberikan informasi konsep puluhan dan satuan tidak secara lengkap gitu. Karena kadang anak itu ada yang masih dalam taraf konkret, ada yang sudah taraf semi konkret, ada juga yang memang sudah abstrak gitu. Kalau secara abstrak, yang bisanya secara abstrak oke lah gitu, tanpa media pun dia akan maju. Semi konkret juga istilahnya walaupun hanya sebatas gambaran tangan saja juga mereka sudah bisa. Tapi yang bermasalah itu adalah ketika anak tersebut harus baru paham ketika anak itu bisa belajar secara konkret. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu ya, yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena si anak itu perlu adanya media pembelajaran yang harus disediakan di depannya dia gitu. Terus bagaimana kita ini kalau misalnya media itu terkadang yang sifatnya ada yang sudah disediakan gitu ya dari sekolah. Ada yang memang istilahnya sudah dibuat secara khusus. Nah, seharusnya kalau misalnya itu tidak ada gitu, tidak ada media atau tidak istilahnya kayaknya untuk inventaris media ada yang kurang lengkap misalnya. Mungkin
itu kembali lagi kepada seorang guru yang harus juga selain bisa memberikan informasi kepada anak-anak, juga harus bisa mempunyai daya kreativitas dari guru tersebut gitu. Jadi istilahnya misalnya tidak ada media yang mumpuni di sekolah, seharusnya guru tersebut bisa mencari referensi media-media apapun yang bisa dibuat sendiri gitu. Jadi tidak harus terpaku pada penyediaan media yang ada di sekolah saja, yang istilahnya itu bisa cuman hanya beberapa materi saja dikasihkan media itu, tapi kita juga istilahnya bisa membuat kreasi sendiri gitu ya, bisa membuat kreasi sendiri yang misalnya dengan stick gitu ya, stick es krim gitu, dengan itu kan juga kalau dari segi biaya tidak terlalu mahal ya, bisa dijangkau gitu. Stick es krim, terus kemudian nanti diwarna-warnain, misalnya oh ini puluhan, kalau yang warna merah, kalau yang warna hijau itu satuan, itu juga kan merupakan suatu media pembelajaran juga kalau menurut saya. Nah itu bisa saja kita buat dan itu menjadi suatu inventaris media belajar yang kita punya gitu. Jadi sebetulnya tidak harus terpatok pada penyediaan media yang ada di sekolah. Kita sendiri sebetulnya kembali lagi kepada kreativitas guru itu sendiri gitu. Jika memang dirasa tidak ada media yang tepat untuk anak tersebut, ya kenapa tidak kita buat sendiri? Sebetulnya permasalahannya itu ada kok solusinya gitu, seperti itu. Oh ya, menarik sekali ya Ibu. Terima kasih atas semua jawabannya, benar-benar sangat informatif bagi saya. Ya. Iya, sama-sama. Ya, karena pertanyaannya sudah selesai, ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan selalu Fitri. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum. Sama Bu. Waalaikumsalam.